Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Diva Indriani, Muhammad Farhanul Hakim, dan Revika Ayudhya Prameswari. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi mengenai analisis non-parametrik lebih dari 2 variabel atau lebih dari 2 kelompok. Dalam penelitian, seorang peneliti seringkali ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan antara 3 kelompok atau lebih. Untuk melakukan pengujian tersebut biasanya digunakan metode statistik parametrik seperti ANOVA. Namun, metode parametrik memiliki beberapa asumsi yang harus dipenuhi, seperti data berdistribusi normal, variansi yang homogen, dan data berskala interval atau rasio. Pada kenyataannya, tidak semua data penelitian memenuhi asumsi tersebut. Banyak penelitian yang menggunakan data ordinal, seperti kuesioner skala Likert, atau memiliki jumlah sampel yang kecil sehingga distribusi data tidak normal. Dalam kondisi seperti ini, metode parametrik menjadi kurang tepat digunakan. Oleh karena itu, digunakanlah analisis non-parametrik sebagai alternatif. Analisis non-parametrik memberikan solusi bagi peneliti untuk tetap dapat melakukan pengujian statistik tanpa harus bergantung pada asumsi distribusi tertentu. Karena sifatnya yang fleksibel, metode ini banyak digunakan dalam penelitian sosial, pendidikan, ekonomi, kesehatan, maupun akuntansi. Syariah. Analisis non-parametrik adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data tanpa mengharuskan data mengikuti distribusi normal atau asumsi tertentu yang ketat. Berbeda dengan statistik parametrik yang menggunakan nilai asli data, statistik non-parametrik umumnya menggunakan peringkat atau ranking data dalam proses perhitungannya. Metode ini digunakan ketika 1. Ukuran sampel relatif kecil. Pada sampel kecil, sulit memastikan bahwa data mengikuti distribusi normal. 2. Data berbentuk ordinal. Misalnya data yang diperoleh dari kuesioner dengan skala, sangat setuju. Setuju. Netral, tidak setuju. Sangat tidak setuju. Data seperti ini lebih tepat dianalisis menggunakan metode non-parametrik. 3. Data tidak berdistribusi normal. Ketika hasil uji normalitas menunjukkan nilai signifikansi kurang dari 0,05. 4. Varians tidak homogen. Variasi antar kelompok berbeda jauh sehingga asumsi homogenitas tidak terpenuhi. 5. Terdapat outlier. Nilai ekstrim dapat memengaruhi hasil analisis parametrik. Kelebihan analisis non-parametrik. Tidak memerlukan asumsi normalitas. Dapat digunakan pada data ordinal. Cocok untuk sampel kecil. Lebih fleksibel. Kekurangan analisis non-parametrik. Informasi data tidak digunakan secara penuh karena hanya berdasarkan ranking. Kekuatan pengujian lebih rendah dibanding parametrik apabila asumsi parametrik sebenarnya terpenuhi. Kapan digunakan? Data tidak berdistribusi normal. Data berbentuk ordinal, skala Likert. Varians tidak homogen. Terdapat outlier. Jumlah sampel relatif kecil. Dalam penelitian, terkadang kita tidak hanya membandingkan 2 kelompok, tetapi 3 kelompok atau lebih. Misalnya, membandingkan prestasi mahasiswa semester 2, 4, dan 6 membandingkan kepuasan pelanggan pada 3 cabang bank. Membandingkan efektivitas 3 metode pembelajaran. Dalam kondisi seperti ini terdapat 2 uji non-parametrik yang paling sering digunakan, yaitu A. Uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis merupakan alternatif non-parametrik dari one-way ANOVA. Uji ini digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan pada 3 kelompok atau lebih yang bersifat independen atau tidak saling berhubungan. Karakteristik uji Kruskal-Wallis. Jumlah kelompok 3. Kelompok bersifat independen. Data minimal berskala ordinal. Tidak mensyaratkan distribusi normal. Uji Friedman merupakan alternatif non-parametrik dari Repeated Measures ANOVA. Uji ini digunakan apabila pengukuran dilakukan berulang pada responden yang sama. Karakteristik uji Friedman. Jumlah perlakuan lebih dari 2. Responden yang sama. Data berbentuk ordinal atau tidak normal. Contoh kasus. Peneliti ingin mengetahui perubahan tingkat pemahaman mahasiswa. 1. Sebelum pelatihan. 2. Setelah pelatihan pertama. 3. Setelah pelatihan kedua. Karena mahasiswa yang diukur adalah orang yang sama, maka digunakan uji Friedman. Hipotesis. H. Tidak ada perbedaan antar perlakuan. H. Ada perbedaan antar perlakuan. Jika nilai sig 0,05 maka terdapat pengaruh atau perubahan yang signifikan. Proses analisis Kruskal-Wallis dilakukan melalui beberapa tahapan.
Langkah 1. Menggabungkan data. Semua data dari setiap kelompok digabung menjadi satu. Langkah 2. Memberikan ranking. Data diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar lalu diberi ranking. Langkah 3. Menjumlahkan ranking. Ranking dari masing-masing kelompok dijumlahkan. Langkah 4. Menghitung statistik haji. Nilai statistik Kruskal-Wallis dihitung menggunakan rumus tertentu. Langkah 5. Pengambilan keputusan. Sig 0,05 tidak ada perbedaan. Sig 0,05 ada perbedaan. Jika signifikan, dilakukan uji lanjutan, post hoc test, untuk mengetahui kelompok mana yang berbeda. Langkah-langkah uji Friedman. Langkah 1. Mengumpulkan data dari responden yang sama pada beberapa perlakuan. Langkah 2. Memberikan ranking untuk setiap perlakuan dalam satu responden. Langkah 3. Menghitung jumlah ranking masing-masing perlakuan. Langkah 4. Menghitung statistik Friedman. Langkah 5. Membandingkan nilai signifikansi dengan A0,05. Interpretasi, Sig 0,05 tidak ada perbedaan perlakuan. Sig 0,05 ada perbedaan perlakuan. Jika terdapat perbedaan signifikan, maka dapat dilanjutkan menggunakan uji Wilcoxon untuk membandingkan perlakuan secara berpasangan. Analisis non-parametrik lebih dari dua kelompok memiliki banyak penerapan dalam penelitian akuntansi syariah karena sebagian besar data yang digunakan berasal dari kuesioner dengan skala Likert, sehingga seringkali tidak memenuhi asumsi normalitas. Oleh karena itu, penggunaan uji non-parametrik menjadi pilihan yang tepat untuk memperoleh hasil penelitian yang valid. Contoh 1. Tingkat literasi keuangan syariah mahasiswa. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat literasi keuangan syariah antara mahasiswa semester 2, semester 4, dan semester 6 program studi akuntansi syariah. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang berisi pertanyaan mengenai pemahaman tentang prinsip-prinsip keuangan syariah, produk perbankan syariah, investasi syariah, serta pengelolaan keuangan sesuai syariat Islam. Karena terdapat 3 kelompok mahasiswa yang berbeda dan masing-masing kelompok bersifat independen atau tidak saling berhubungan, maka analisis yang digunakan adalah uji Kruskal-Wallis. Melalui uji ini, peneliti dapat mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat literasi keuangan syariah antar semester. Jika hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan tingkat literasi keuangan syariah pada setidaknya salah satu kelompok mahasiswa. Contoh 2. Efektivitas pelatihan akuntansi syariah. Peneliti ingin mengukur efektivitas suatu pelatihan akuntansi syariah yang diberikan kepada mahasiswa atau pelaku usaha syariah. Pengukuran dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu, sebelum mengikuti pelatihan, setelah mengikuti sesi pelatihan pertama, setelah seluruh rangkaian pelatihan selesai. Karena responden yang diukur merupakan orang yang sama dan pengukuran dilakukan secara berulang, maka digunakan uji Friedman. Melalui uji ini, peneliti dapat mengetahui apakah terjadi peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti pelatihan. Jika hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pelatihan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pemahaman peserta mengenai akuntansi syariah. Contoh 3. Kepuasan nasabah terhadap layanan bank syariah. Penelitian lain yang dapat menggunakan analisis non-parametrik adalah penelitian mengenai kepuasan nasabah terhadap beberapa jenis layanan bank syariah. Misalnya, peneliti ingin membandingkan tingkat kepuasan nasabah terhadap layanan tabungan syariah, layanan pembiayaan syariah, layanan mobile banking syariah. Data diperoleh melalui kuesioner dengan skala penilaian dari sangat tidak puas hingga sangat puas. Karena data berbentuk ordinal dan melibatkan lebih dari 2 kelompok layanan, maka uji Kruskal-Wallis dapat digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat kepuasan nasabah pada masing-masing layanan tersebut. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak bank dalam meningkatkan kualitas layanan yang masih memiliki tingkat kepuasan rendah. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa analisis non-parametrik merupakan metode statistik yang digunakan ketika data penelitian tidak memenuhi asumsi parametrik, seperti data yang tidak berdistribusi normal atau berbentuk ordinal. Untuk penelitian yang melibatkan lebih dari 2 kelompok, terdapat 2 uji non-parametrik yang paling sering digunakan, yaitu 1-2. Uji Kruskal-Wallis, untuk membandingkan 3 kelompok atau lebih yang bersifat independen. Uji Friedman, untuk membandingkan 3 perlakuan atau lebih pada responden yang sama dengan pengukuran berulang. Kedua metode tersebut membantu peneliti memperoleh hasil analisis yang tetap valid meskipun data tidak memenuhi syarat penggunaan uji parametrik. Dengan memilih metode analisis yang sesuai,
Hasil penelitian dapat menjadi lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Demikian pemaparan materi mengenai analisis non-parametrik lebih dari 2 variabel. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.